Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita kenalan dulu yuk. Nama saya Kristi Alfiano dari IPS 2, nomor presensi 6. Hai, nama saya Firliana Mareta dari kelas 12 IPS 1, nomor presensi 29. Nama saya Angelin Vogita dari kelas 12 IPA 3, nomor presensi 2. Hai semuanya, saya Bonus Kertowijaya dari kelas 12 IPS 3, nomor presensi 7. Kelompok kami mengambil tema game online. Tak terasa, waktu sudah berjalan lebih cepat. Kini senja sudah menampakkan pesonanya yang begitu indah. Dengan menikmatinya bersama orang terspesial. Bagaimana dengan hubungan kita, Dok? Tanya Rara, lalu Aldo dengan ekspresi kebingungan menjawab. Memang hubungan kita ada masalah? Kan selama ini baik-baik saja. Ya, kan kita berbeda ras. Rasanya kan jadi gimana gitu. Lagi pula orang tua kita juga tidak setuju dengan hubungan kita ini. Aldo pun mulai meresapi pembicaraan dengan orang terkasihnya itu. Karena memang selama ini saat menjalin hubungan, mereka sangat menghargai perbedaan ras masing-masing. Setelah pembicaraan sore itu, hari-hari setelahnya hubungan mereka sedikit renggang dengan permasalahan kecil namun dibesar-besarkan. Aldo dan Rara mulai bersikap tidak jujur satu sama lain. Rara yang dulunya sering mengabari Aldo tentang kegiatannya sehari-hari, namun sekarang mulai berbohong dengan embel-embel kerja kelompok. Sedangkan Aldo yang dulunya selalu mengabari Rara ketika bermain game bersama teman-temannya, sekarang ia selalu beralasan jika ketiduran dan tidak sempat membuka HP untuk mengabari. Aldo semakin pusing dan galau dengan hubungannya itu. Gimana ya? Aku harus gimana lagi? Dengan segala keresahannya, Aldo mulai mencari kesenangan dengan menghibur diri. Aldo lalu mendownload game yang bernama PUBG. Aldo bermain game yang berisi tembak-tembakan itu hingga berjam-jam lamanya, hingga dia lupa dengan permasalahan yang dialaminya dengan Rara. Dengan game PUBG itu, Aldo menjadi malas sampai lupa untuk belajar dan mengerjakan tugas, hingga orang tua Aldo memarahinya. Sampai kapan kamu akan lupa belajar? Kini kemajuan teknologi semakin maju. Namun kenapa kamu malah kecanduan main game seperti itu? Padahal itu adalah dampak negatif untuk kamu. Anak-anak zaman sekarang ini sudah diberikan kemudahan melalui adanya kemajuan teknologi industri 5.0, tapi malah digunakan dengan tidak benar. Dulu waktu zaman kita tidak ada yang namanya sibuk sendiri seperti itu. Kalau mau bermain game harus bertatap muka sehingga lebih terasa kebersamaannya. Juga walaupun sering bermain keluar bersama, tetapi tidak pernah lupa untuk belajar dan mengerjakan tugas. Padahal zaman dahulu, kalau mau belajar harus mencari sendiri di catatan dan juga buku perpustakaan. Tapi zaman sekarang tinggal buka internet dan mengetik apa yang dicari saja sudah langsung dapat menjawab soal-soal tugas. Tapi kenapa malah tidak dimanfaatkan? Dan malah kamu semakin malas? Aldo yang merasa tertampar dengan perkataan orang tuanya, mulai menyadarinya dan mulai penasaran dengan kehidupan sebelum iptek berkembang. Karena penasaran, Aldo akhirnya mencarinya di internet dan muncul berbagai zaman dan salah satunya tentang revolusi hijau. Aldo yang tertarik dengan revolusi hijau mulai membaca dan mencari informasi tentang revolusi hijau itu. Tahun 1950-an pada zaman Soeharto dan didasari dengan adanya kemajuan teknologi. Wah, sudah lama sekali ya. Dan juga orang dulu memanfaatkan kemajuan teknologi dengan sebaik mungkin. Kira-kira revolusi hijau berdampak apa bagi masyarakat?
Aldo yang semakin ingin tahu mulai mencari di internet. Wah, banyak sekali dampak positifnya. Walaupun demikian, ada juga dampak negatif. Dan yang paling menonjol adalah ketimpangan ekonomi. Rara akhirnya main ke rumah Aldo dengan membawakan makanan kesukaannya, yaitu martabak keju. Aldo, kamu tahu nggak dampak dari intake itu apa? Dan Aldo menjawab dengan nada sinis. Gak tahu. Lalu Rara memberitahu. Dampak negatifnya, kamu bisa menjadi malas dan lupa waktu, serta menimbulkan ide yang buruk. Namun ada juga dampak positifnya, yaitu kamu menjadi cepat menerima sebuah informasi dan mempermudah kehidupan. Mendengar perkataan Rara, lalu membuat Aldo berpikir untuk mengembangkan hobi bermain gamenya ini. Lalu Aldo mengajak teman-temannya untuk nongkrong di sebuah kedai kopi. Setelah mereka sudah kumpul, Aldo menanyakan, Kalian pada main game PUBG kagak? Seru abis sih, kalian buruan main juga. dan ternyata ada juga yang sudah bermain game itu. Setelah pertemuan itu, Aldo dan teman-temannya menjadi sering mabar alias main bareng game PUBG. Teman-teman yang belum pernah main juga ikut mendownload game itu. Namun, salah satu temannya ada yang tidak terima jika kalah saat bermain dan mengajak untuk bertengkar. Lalu, salah satu temannya mencoba memberikan jalan keluar dan memberikan sebuah artikel yang berjudul The Pro and Cons of Online Game. Presently, many people can access internet. Some people use it to study or entertainment. Back when the internet wasn't very popular, people usually played games in a meeting. However, nowadays games can be played without having to meet people directly. It is known as online games. So, now people, especially teenagers or students, can entertain themselves by playing online games. But then online games have disadvantages in addition to its advantages. In the end, actually, playing online games has a lot of advantages, especially to improve our soft skills if we use it normally. But if we do it too much and becomes addicted, it will be a danger. Likewise, it applies to children especially. So I think if we had finished all the duties in leisure time. And also for children, they can play under control of their parents. If only I weren't addicted to online games, surely now I would be stuck in the current situation. Setelah itu, Aldo membaca sebuah selebaran tentang turnamen lomba game online. Lalu ia mengajak teman-temannya untuk membentuk kelompok dengan sesuai umur yang sudah ditentukan dan mendaftarkan diri. Setelah itu, mereka menjadi rajin untuk kumpul dengan main bersama untuk meningkatkan skill bermain dan juga mereka saling membantu saat kesulitan tentang pelajaran sekolah. If you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity.